Inspiration, selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat kembali. Walaupun cuaca cukup mendung dan di sekitaran studio Radio Smart FM cukup kelabu begitu ya. Tapi semoga saja semangat kami di kesempatan kali ini bisa terasa agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan lebih semangat tentu saja dan juga lebih lancar di hari ini. Tasya Rustama temani Anda Smart Listeners dalam program Smart Happiness bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya Pak Arfan? Luar biasa bahagia, Tasya. Bagaimana dengan Tasya? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Terima kasih. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Ya udah bertahun-tahun deh gitu ya. Oke Pak Arfan, di kesempatan kali ini kita bahas mengenai topik orang brengsek guru sejati. Wow, judulnya nih lumayan ini ya, triggering begitu ya. Tapi nanti akan seperti apa perbincangannya, kita mungkin bahas dulu lagu pembuka yang tadi sudah diputarkan. Silahkan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini topik yang menarik ya, menjelang hari Natal ya. Orang brengsek guru sejati. Nah, ini apa nih yang dimaksud nih? Ini pasti sesuatu yang provokatif, yang mudah-mudahan bisa mengubah POV kita, ya, bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah cara kita melihat dunia ya. Dan tadi kita sudah mengawali dengan sebuah lagu yang bagus sekali dari Taylor Swift ya. Lagu ini sudah ditonton lebih dari 230 juta orang di YouTube. Dan saya yakin sudah banyak sekali teman-teman yang mengenali lagu ini yang cukup familiar ya, terutama Tasya tadi saya lihat nyanyinya juga cukup asik gitu ya. Swifties. Nah, jadi lagu ini menceritakan mengenai perjalanan seseorang yang awalnya tertekan oleh sikap brengsek dan toksik, lalu melakukan sebuah pergeseran mental ya, pergeseran mindset ya, dari menjadi korban menjadi pihak yang memegang kendali gitu. Nah, ini sangat penting sekali nanti ya Tasya ya. Karena nanti kalau kita melihat orang itu sebagai orang brengsek, maka kita akan menjadi korban. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, melihat orang yang brengsek ini sebagai guru sejati, bahkan mungkin kita akan mendapatkan manfaat yang tidak bisa kita dapatkan dari orang biasa begitu ya. Jadi saya kira itu menjadi kata kunci nih di sini ya. Jadi bagaimana kita merubah mindset kita dari menjadi korban menjadi orang yang memegang kendali. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh Taylor Swift dalam lagu ini sangat lugas dan sangat strategik ya. Orang brengsek itu bisa melukai kita di awal, ya. Tetapi ketika kita sudah menentukan POV kita, mindset kita, maka kita akan naik kelas. Kita akan naik kelas, kita akan tumbuh, dan kita akan bisa menikmati hidup yang berbeda begitu ya. Nah, alih-alih membalas, ya, Taylor Swift melalui lagu ini mengatakan bahwa kita harus menang justru melawan orang ini, ya, dan kita harus bisa meninggalkan lingkaran toksik ini, kemudian masuk ke dalam sebuah zona yang namanya zona pertumbuhan atau learning growth, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Taylor Swift. Ya, kita simak liriknya. You with your words like knives. Kamu dengan kata-katamu yang seperti pisau, and swords and weapons that you use against me. Dan pedang serta senjata yang kau gunakan untuk melawanku. You have knocked me off my feet again. Kamu kembali menjatuhkanku. Got me feeling like I'm nothing. Membuatku merasa seperti aku ini bukan siapa-siapa. You with your voice like nails on a chalkboard. Kamu dengan suaramu seperti kuku yang menggores papan tulis. Calling me out when I'm wounded. Memojokkanku saat aku sedang terluka. You picking on the weaker man. Kamu yang suka merundung orang-orang yang lebih lemah. Merundung tuh kayak membuli lah, ya, membuli orang-orang yang lebih lemah. Well, you can take me down. Memang benar, kamu bisa menjatuhkan aku. With just one single blow, hanya dengan satu pukulan saja. But you don't know what you don't know. Tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya tidak kamu ketahui. Someday, I'll be living in a big
in a big old city, ya. Satu waktu nanti aku akan hidup dalam sebuah kota besar. And all you are ever gonna be is mean. Dan kau akan selamanya tetap menjadi orang yang kejam. Someday I'll be big enough so you can't hit me. Suatu hari nanti aku akan menjadi orang yang cukup besar sehingga kamu tidak bisa lagi menyakitiku. And all you are ever gonna be is mean. Dan kamu akan tetap menjadi orang yang kejam. Why you gotta be so mean? Kenapa sih kamu harus jadi orang yang kejam? You with your switching sides and your wild fire, lies and your humiliation. Kamu yang mudah berpihak kemana saja dengan kebohonganmu yang menyebar liar dan pengkhianatanmu. You have pointed out my flaws again. Kamu kembali menunjukkan kekuranganku. As if I don't already see them. Seolah-olah aku belum melihatnya. Belum menyadarinya sendiri. I walk with my head down, trying to block you out. Aku berjalan menunduk, aku mencoba mengabaikanmu. Cause I'll never impress you. Karena aku juga nggak akan pernah bisa membuatmu terkesan. Jadi aku mengabaikanmu aja gitu ya. I just wanna feel okay again. Aku hanya ingin merasa baik-baik saja. I bet you got pushed around. Aku yakin dulu kau juga pernah diperlakukan semena-mena. Somebody make you cold, but the cycle ends right now. Seseorang pernah membuatmu merasa dingin, merasa tidak berharga, tapi siklus itu berhenti sekarang. Cause you can't lead me down that road. Karena kamu tidak bisa menyeretku ke jalan itu. And you don't know what you don't know. Ya, dan kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu tidak ketahui. And I can see you years from now in a bar. Dan aku bisa membayangkan nanti bertahun-tahun lagi nanti kita ketemu dalam sebuah bar gitu, talking over a football game. Ya, kamu ada di bar itu berteriak menutupi suara pertandingan sepak bola with the same big loud opinion, dengan pendapatmu yang sama kerasnya, yang sok tahu dan sebagainya gitu. But nobody is listening, tapi nggak ada lagi orang yang mau mendengarkan. Wash up and ranting about the same old bitter things. Terpuruk dan mengomel tentang kepahitan lama yang itu aja. Drunk and grumbling out about how I can sing. Mabuk dan menggerutu tentang katanya aku nggak bisa bernyanyi. But all you are is mean. Tapi sejatinya kamu hanyalah orang yang kejam. All you are is mean. Yang kamu miliki hanyalah sifat kejam. And a liar and pathetic and alone in life and mean and mean and mean and mean. Dan pembohong dan menyedihkan dan sendirian dalam hidup dan kejam. Itu dari Taylor Swift, Mean. Baik, berarti ini bagaimana dia punya mindset begitu ya Pak Arfan, bahwa nanti kita ketemu lagi nih, tapi keadaannya udah berbeda. Kamu tetap jahat, tapi saya udah bounce back atau udah nggak terpengaruh lagi dengan apa yang terjadi. Ini kan mungkin relate dengan mungkin smart listeners yang di pagi hari ini mendengarkan, yang ada di posisi lemah, nggak berdaya, bingung caranya untuk bisa bounce back. Nanti kita mau belajar sama-sama begitu ya Pak Arfan. Ada mindset di sana tadi Pak Arfan mengatakan bahwa mindset apa sih yang harus kita miliki agar kadang-kadang kalau kita di posisi itu tuh kita benar-benar merasa nggak berdaya dan akhirnya merasa lonely, sendirian, dan ya udah jadi korban aja tanpa tahu caranya untuk bisa bangkit kembali. Kita jeda dulu Pak Arfan, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Di dalam kehidupan kita selalu ketemu dengan macam-macam orang ya Smart Listeners. Orang yang baik banget sama kita, helpful, bahkan membantu tanpa pamrih. Tapi gak jarang juga kita ketemu orang yang brengsek, yang taunya ngambil keuntungan aja dari kita tanpa memberikan sesuatu hal yang mungkin berguna untuk kita. Dan di kesempatan kali ini topik orang brengsek guru sejati masih menjadi pembahasan bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, kalau Anda ingin bergabung boleh di 0812111299 atau juga boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Baik Pak Arfan, ketika kita menghadapi orang brengsek ini
tentu kalau misalnya bisa difikirkan bahwa situasinya pasti dalam keadaan kita ini terlihat lemah begitu kan ya Pak Arfan. Tapi sebenarnya mindset apa sih yang harusnya kita miliki ketika kita menghadapi orang-orang atau jenis manusia yang seperti ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Jadi kita coba definisikan dulu sih ya. Apa sih sebetulnya yang saya maksud dengan tadi ya, orang brengsek guru sejati gitu. Orang brengsek itu apa sih gitu ya? Ya orang brengsek itu orang yang mengesalkan. Orang yang sering merepotkan kita. Orang yang sering membuat kita susah. Orang yang membuat kita sakit hati. Orang yang kita nggak tahu kita salah apa, taunya dia ngediemin kita, dia nyuekin kita, dia ngegosipin kita, dia memfitnah kita. Ya, itu namanya orang brengsek gitu ya. Orang yang sulit lah, ya. Difficult person gitu, orang-orang yang kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak punya salah tapi kok dia ngeganggu kita gitu-gitu ya. Dan orang-orang seperti ini selalu ada dalam hidup kita, ya. Bisa jadi dia adalah teman kita di kantor, bisa jadi dia adalah teman lama kita gitu ya, teman waktu kuliah, waktu sekolah dulu. Bisa jadi dia juga adalah saudara kita gitu, saudara jauh, saudara kandung, siapapun itu bisa berpotensi menjadi orang yang seperti itu. Nah, biasanya apa yang terjadi pada diri kita ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, Tasya? Biasanya gimana? Biasanya gitu. Tahu-tahu kita dicuekin, kita dituduh macam-macam gitu. Biasanya gimana tuh? kalau saya di posisi itu saya bingung Pak Arfan, apa sih salah saya? Kayak mau ngapa-ngapain serba salah. Betul ya, akhirnya kita jadi kesel kan. Kita jadi mikirin berhari-hari, apa sih salah aku ya? Kok dia kayak gitu ya? Kok dia setega itu ya? Kok dia kayak orang nggak punya hati gitu ya? Apa sih salah saya? Akhirnya kita jadi mikirin dia berhari-hari gitu. Yes. Padahal dia mikirin kita nggak? Belum tentu. Ya enggak lah, udah pasti enggak lah gitu. Akhirnya kita memikirkan sesuatu yang tidak penting. Orang yang nggak pernah mikirin kita, orang yang nggak pernah peduli sama kita, kita mikirin dia berhari-hari. Kita sakit hati gitu. Yang bodoh kita sebetulnya. Nah, yang kita harus ingat bahwa Tuhan itu sebetulnya mempertemukan kita dengan orang itu. Itu bukan sesuatu yang bersifat kebetulan gitu. Ya. Jadi mindsetnya begini. Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang ya, setuju ya? Setuju. Nah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang itu selalu memberikan rahmatnya, berkahnya kepada kita. Nah, berkah itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk orang-orang yang dikirim Tuhan untuk bertemu kita di dunia ini. Kan orang di dunia ini kan ada miliaran gitu. Ya. Kok tahu-tahu kita ketemu sama orang ini gitu. Di antara miliaran manusia itu kok ada orang ini dikirim sama Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan gitu. Probabilitas kita ketemu sama orang itu kalau dilihat dari jumlah penduduk di muka bumi, sesungguhnya kecil probabilitas kita ketemu sama orang itu. Tapi kalau kita bertemu sama orang itu, berarti kan ada sebuah kekuatan yang mempertemukan kita kan. Itu namanya kekuatan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha baik, penuh cinta. Ya, nggak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita, termasuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang menyusahkan kita itu, kalau tidak ada sebuah maksud. Dan maksud Tuhan itu pasti baik. Maksud Tuhan itu adalah agar kita tumbuh berkembang, agar kita menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih baik. Nah, maka Tuhan mempertemukan kita, salah satunya dengan orang-orang ini, orang-orang yang seringkali merepotkan, membuat kita susah, membuat kita marah, membuat kita sakit hati, dipertemukan, ada maksudnya. Nah, kita yang harus mencari apa sih sebenarnya maksud Tuhan ini gitu. Karena kalau kita tidak bisa menemukan, maka kita akan merasa terganggu. Kita akan membuat hidup kita jadi susah kayaknya gitu. Padahal kan Tuhan inginnya memudahkan hidup kita. Berarti apa nih? Nah, saya memberikan POV sekarang. Dari hasil pengalaman pribadi, hasil perenungan, kontemplasi, saya memberikan sebuah point of view bahwa orang-orang brengsek itu sebetulnya dikirim Tuhan itu untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Mengajarkan pelajaran, memberikan pelajaran yang bahkan tidak bisa diberikan oleh orang-orang baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, yang sopan santun, punya tata krama, selalu mengasihi orang lain, nggak akan bisa memberikan pelajaran itu kepada kita.
Yang bisa memberikan pelajaran itu hanya orang-orang yang brengsek, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang membuat kita marah. Orang-orang itu memberikan pelajaran kepada kita yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Jadi memang mereka tuh diutus oleh Tuhan untuk ajarin ini ke Tasya, gitu. Ajarin ini, gitu. Dan pelajaran yang mereka berikan dalam bentuk apa? Experiential learning. Experiential learning itu adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa diceritakan gitu loh. Nggak bisa kita menceritakan tuh nggak akan masuk gitu. Itu hanya akan membuat kita mungkin tahu tapi tidak sadar. Yang membuat kita sadar itu adalah satu-satunya hal yang membuat kita sadar dan melakukan perubahan adalah pengalaman buruk. Ya. Iya kan? Contoh begini. Kalau ada orang baik sama kita akan segera melupakan orang itu loh. Agree. Misalnya gini ya, tadi waktu Tasya berangkat dari rumah ke studio ya, ke Palmerah ini ya, di jalan mungkin nanya sesuatu sama orang gitu ya, ini jalan ke sini yang mana nih yang jalannya lancar, naik bis apa misalnya gitu ya, dan orang itu memberitahu, oh ini, sekarang jam berapa ya, ini, oke. Mungkin meminjamkan sesuatu bahkan gitu ya, atau memberikan sesuatu misalnya, oh aku nggak punya tisu nih, ini saya ada tisu silahkan mbak gitu misalnya, dia memberikan sesuatu gitu. Pertanyaannya, apakah Tasya akan mengingat orang itu sampai nanti sore? Saya usahakan, kalau saya pribadi ya Pak Arfan, saya usahakan saya akan ingat gitu, tapi akan lebih melekat dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Pengalaman baik itu segera dilupakan. Gitu ya, misalnya kita udah buru-buru gitu ya, terus ditolong orang gitu, akhirnya kita selamat sampai di studio. Begitu Tasya selamat, Tasya akan segera melupakan orang-orang yang membantu Tasya sampai ke perjalanan tadi itu. Kenapa? Tasya udah punya agenda lain lagi gitu kan, itu udah selesai. Segala sesuatu yang sudah selesai, sudah berjalan baik itu kita udah nggak pernah pikirin lagi. Gitu kan, kalau Tasya bilang berusaha mengingat-ingat sampai sore, berarti kan kemungkinannya lupa gitu ya. Orang yang berbuat baik kepada kita, yang membuat perasaan kita senang, itu segera kita lupakan. Tetapi orang yang berbuat jahat pada kita, itu sampai nanti sore kita nggak akan lupa loh. Bahkan sampai nanti malam, kita udah pulang ke rumah, ketemu sama pasangan kita ceritain lagi kan, wah ini orang nih begini. Bahkan mungkin sampai minggu depan, sampai bulan depan pun kita nggak akan lupa sama orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena dia sudah memberikan sebuah perasaan sakit. Dan perasaan sakit itu tidak akan mungkin cepat hilang. Perasaan sakit itu akan bertahan di dalam diri kita. Beda dengan perasaan bahagia, gembira, senang itu berlalu. Nggak kita pikirin. Nah, itulah pembelajaran yang kita dapatkan dari orang-orang brengsek ini. Ketika dia menyakiti kita, maka kita akan tahu, oh betapa sakitnya dicuekin seperti itu. Betapa sakitnya digosipin seperti itu. Betapa sakitnya difitnah seperti itu. Kita akan tahu, oh sakit banget ya rasanya ya. Begini saya baru tahu nih rasanya gitu. Dan ketika kita tahu, maka kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat esensial dalam bentuk learning experience, pengalaman. Oh, ada sebuah feeling, ada sebuah emotion gitu. Nah itu membuat kita berubah. Jadi, oh kayak gini sakitnya. Kalau gitu jangan nyakitin orang. Jangan jadi orang kayak gitu. Nah saya ingin mengatakan ya, nanti kita bisa explore lagi di sesi berikutnya ya. Tapi saya ingin mengatakan ya, tidak ada orang di dunia ini yang mampu memberikan pembelajaran sebegitu hebatnya kepada kita, kecuali orang brengsek. Orang-orang yang baik seperti katakanlah Tasya gitu, atau saya orang baik, saya nggak pernah akan menyakiti orang lain. Dan karena saya tidak pernah menyakiti orang lain, maka saya tidak pernah memberikan pelajaran kepada dia mengenai bagaimana tidak enaknya disakiti, bagaimana sakitnya difitnah, bagaimana sakitnya diomongin di belakang kita gitu. Saya, Tasya, dan orang-orang baik yang lain tidak akan mampu memberikan pelajaran itu. Tapi ada orang di dunia ini yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko untuk dibenci, berani mengambil resiko untuk nggak disukai dengan melakukan itu. Dan itulah tugas, tanggung jawab dari orang yang namanya orang brengsek. Ada job desk-nya di dunia ini ya, bikin orang kesel dan juga memberikan pelajaran begitu lewat experience. Baik Pak Arfan, ada sebuah pertanyaan kontradiktif tapi nanti izin saya sampaikan di sesi selanjutnya begitu ya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness.